Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Rosipania. Di sini akan kembali mereview buku mengenai pendidikan kemuhammadiyahan yang tentunya masih di bab 1 mengenai sejarah dan periodisasi kemuhammadiyahan. Nah, untuk video kali ini yaitu mengenai periode kepemimpinan Kiai Haji Muhammad Yunus Anis periode tahun 1959 sampai 1962. Untuk pertama, kita mengenal riwayat hidupnya terlebih dahulu. Beliau merupakan putra sulung 9 bersaudara dari pasangan Haji Muhammad Anis dan Siti Saudah. Beliau lahir di Kauman tanggal 3 Mei 1903. Nah, persis seperti pengakuan yang tertuang dalam surat kekancingan dari Sri Wandono Tepas Dwara Putra Keraton Yogyakarta Hadiningrat tahun 1961. Yunus Anis tercatat sebagai keturunan ke-18 dari Raja Brawijaya V. Dengan demikian pula, beliau berhak menyandang gelar Raden. Pendidikan formalnya dimulai dari Sekolah Rakyat Muhammadiyah Yogyakarta, kemudian dilanjutkan di Sekolah Al-Atas dan Sekolah Al-Irsyad di Batavia, Jakarta. Tamat dari pendidikan formalnya, Yunus Anis mengaktifkan diri sebagai mubalik sesuai pengetahuan agama yang diperolehnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kepemimpinan beliau di Muhammadiyah. Selama rentang pengabdiannya sebagai mubalik, Yunus Anis pernah mukim di berbagai daerah seperti di Sigli, Aceh hingga Padang Panjang, Sumatera Barat, serta pernah pula mukim di Makassar dan Alabio, Kalimantan Selatan. Kemudian, daerah yang disinggahi dan dimukiminya, Yunus Anis membuka jalan bagi berkembangnya Muhammadiyah dan banyak mendirikan cabang-cabang persyarikatan Muhammadiyah. Lalu, Yunus Anis kembali ke Yogyakarta meminta bagian pemuda Hizbul Wathan. Selain itu, Yunus Anis dikenal pula sebagai organisator dan administrator. Bakat itu pernah mengantarkannya sebagai pengurus cabang Muhammadiyah di Batavia, hingga kepemimpinannya semakin terlihat menonjol dan memperoleh kepercayaan dari keluarga besar Muhammadiyah. Maka tahun 1934 sampai 1956 dan 1953 sampai 1958, Yunus Anis dipercaya sebagai sekretaris umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Kemudian, Yunus Anis terpilih sebagai ketua pimpinan pusat Muhammadiyah periode 1959 sampai 1962 pada Muktamar Muhammadiyah ke-34 di Yogyakarta. Nah, selama periode kepemimpinannya, Yunus Anis mengawal gagasan tentang kepribadian Muhammadiyah dan perumusan tersebut digarap oleh sebuah tim yang dipimpin oleh Kiai Haji Fakih Usman dan akan diputuskan dalam Muktamar Muhammadiyah ke-35 tahun 1962 yang bertepatan dengan setengah abadnya Muhammadiyah. Lalu pada periode ini, situasi negara dalam goncangan sosial politik, sehingga baik langsung maupun tidak langsung berpengaruh pada gerakan perjuangan Muhammadiyah. Namun, Yunus Anis mampu membawa Muhammadiyah untuk tetap pada jati dirinya, yaitu tetap menempatkan kedudukannya sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar dalam bidang sosial keagamaan. Mungkin singkat reviewnya untuk kali ini disebutkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.